terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Guru yang pada hari ini sudah berkesempatan hadir untuk menemui undangan yang telah saya kirim di WA semalam dan kemarin. Adapun hari ini adalah kegiatan saya untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Adapun saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 10 Pemudakan Selatan yang alhamdulillah saya sudah menempuh pendidikan sebagai calon guru penggerak sudah berjalan lebih kurang 2 bulan atau 8 minggu. Nah, selama 2 bulan ini kami mempelajari modul 1 gitu. Jadi modul 1 ini terdapat 4 subbagian. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul terakhir 1.4 sampai 1.4 habis untuk modul 1. Nah, di dalam tugas modul 1.4 ini tentang budaya positif, kami dianjurkan untuk melaksanakan menyebarkan pemahaman atau istilahnya mengimbaskan materi apa saja yang telah kami pelajari kepada Bapak Ibu Guru di sekolah. Yang kemarin Pak, modul 1.1 pertama kali saya sebagai calon guru penggerak kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana di sana mempelajari tentang pendidikan. Sebelum saya masuk ke budaya positif modul yang terakhir, saya akan mengulas sedikit materi yang pertama kali saya menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan materi ini Bapak Ibu bisa menginspirasi kita semua. Karena kemarin Pak, waktu saya pertama jadi calon guru penggerak dan memasuki modul 1.1, saya merasa sangat bersemangat untuk mendidik peserta didik kita. Ada satu modul 1.1, saya akan membuka demonstrasi kontekstual. Itu artinya secara nyata. Saya jelas dulu modul 1.1. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan politiknya terdahulu. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota bersama. Ini Pak, pertama saya memasuki calon guru penggerak, kami diingatkan dengan tujuan pendidikan yang mungkin kita terkadang lupa Pak, bahwa tujuan kita mendidik itu yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita di sini Pak, mengantarkan mereka dengan pendidikan bisa mencapai kebahagiaan, dan yang pasti dengan pendidikan kita juga mengetahui itu bekal masa depan mereka. Inilah Pak tujuan dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Justru berpikiran pada Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid, dan guru harus memahami tujuan pelajaran. Artinya agar terwujudnya tujuan murid dan tidak pengetahuan atau intelektual, dan juga memberikan murid pengertian yang sehingga saya telah beberapa
saja dengan baik. Maka peran guru sebagai pendidik yang pertama adalah masuk sungguh. Guru harus bisa memberi contoh kepada anak didik. Yang kedua, dia memotivasi, yaitu guru harus bisa memberikan semangat atau kemampuan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, untuk Guru Handayani, guru harus memberi peran kita sebagai pendidik. Mungkin perlu kita ingatkan lagi Pak, pertama diri saya sendiri untuk mengingatkan diri saya bahwa peran saya sebagai pendidik adalah berdasarkan semboyan dari Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, ada 3. Ingat Sungkulodo. Berarti di depan guru harus bisa menjadi contoh. Jadi kita di depan menjadi contoh. Di Madiang Mangunkaso, kita di tengah. Guru harus bisa membangkitkan semangat. Ini yang paling susah Pak. Membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri siswa untuk terus belajar. Menurut saya ini yang paling sulit, karena semangat ini kadang naik turun. Tapi inilah tugas kita sebagai pendidik. Yang ketiga, Putri Handayani yang sering kita dengar sebagai berarti guru itu harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini bisa kita terapkan untuk siswa kita. Jadi memang untuk guru penggerak Pak, kita dituntut untuk mengutamakan siswa, mengutamakan peserta didik, murid dan murid. Jadi semuanya itu tertuju hanya untuk murid, untuk kebahagiaan murid, kesuksesan murid, keberhasilan murid. Itu yang intinya di sini. anak kepada anak didik. Nah, dengan memahami dan menerapkan kita sebagai tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang bermanfaat dan bermanfaat. Memberikan pendidikan dan pengajaran, berpikir kreatif dan inovatif, serta sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Masih banyak guru yang tidak memahami pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak siswa sekolah yang menerapkan pembelajaran fisik. Metode tersebut sudah tidak relevan dengan masyarakat pada setiap guru. Dengan metode tersebut agar pembelajaran yang berpusat pada guru, maka guru tidak memiliki kemerdekaan yang benar untuk dapat mengembangkan potensinya. Dapat guru bersedia pendidikan yang sehat tidak ada. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, yang tertentu, isi ulangnya minat dan motivasi untuk dan mengikuti mulai tidak bisa sekolah. Yang kedua, beruntung guru yang pasti dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi tersebut antara lain menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar murid lebih saat belajar kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan sebagai pendidik, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh terhadap murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntut, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran. Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, mengutamakan kebahagiaan dan keselamatan murid. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Pak. Kita
Kita lanjut ke modul 1.4. Ini adalah modul terakhir. Modul ke 1.2 kemarin tentang tentang peran guru penggerak. Modul 1.3 kemarin tentang visi. Kemarin sudah dengan Ibu Desi tentang visi. Dan ini adalah modul 1.4, modul terakhir dari modul 1. Bulan depan saya akan pindah ke modul 2.1. Jadi sampai 3 modul selama 6 bulan. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Budaya. Di dalam budaya positif yang di modul 1.4 ini ada 6 konsep inti atau 6 bagian yang kami pelajari. Itu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, sekarang kita bahas dulu apa itu disiplin. Sekarang saya mau kita bersama-sama Pak menyampaikan pendapatnya apa itu disiplin. Kita seringan mendengar harus disiplin, harus rajin. Apa itu disiplin? Aturan, memakai aturan, kamu itu disiplin, tanggung jawab kan? Jadi disiplin itu cenderung dengan istilah tanggung jawab, disiplin. Oke. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Itu adalah pengertian sekilas tentang disiplin. Nah, selain disiplin, ada lagi disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini Pak, terkadang anak-anak kita ini, saya sendiri mungkin saya terlalu memanjakan, saya dipikiri kalau tidak dikasih hadiah, tidak dikasih imbalan, suka tidak mau. Itu sebenarnya contoh salah satu disiplin positif yang kurang baik dan tidak baik. Karena disiplinnya itu, kemauannya itu bukan dari diri dia, tapi didorong oleh hadiah. Atau dia takut dihukum, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan yang salah, didorong karena hukuman. Di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu dalam diri anak itu tanpa hukuman, tanpa hadiah, tanpa ada jasa, tanpa ada pamrih. Itu yang disebut dengan disiplin positif yang benar-benar dari hati nuraninya. Dia mau belajar karena memang niatnya mau belajar, bukan karena mau dapat hadiah. Di sini ada beberapa contoh disiplin positif yang biasa yang bisa kita lihat di sekolah kita. Salah satu selain ini masih banyak contoh yang lain disiplin positif di sekolah. Yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu. Itu salah satunya disiplin positif. Kemudian mengenakan seragam yang sesuai dengan aturan, mengikuti upacara, itu termasuk juga contoh disiplin positif. Disiplin itu bisa kita sebut juga sebagai kebiasaan yang baik, mengumpulkan tugas, tertib dalam mengikuti pelajaran, antre pas waktu lingkungan, kemudian merapikan kelas. Tidak semua siswa suka merapikan kelas, kadang berantakan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini beberapa contoh dari kegiatan budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah, kebiasaan. Nah, ini Pak, bagaimana
supaya sikap disiplin positif ini bisa terus berlangsung dan terus diterapkan oleh anak-anak kita. Yang pertama, kita beraturan, karena dengan aturan bisa membatasi gerak mereka. Yang kedua, konsekuensi. Setelah kita buat aturan, seandainya dia melanggar, konsekuensinya ini. Yang ketiga, ini yang sering kita lupa, berikan pujian. Jadi dengan anak, kalau seandainya dia sudah buang sampah, itu salah satu kita memberikan pujian, jadi dia semangat. Kalau dia buang sampah, wih, hebat anak itu, keren. Terus ya, pokoknya kalau sampah dibuang, semakin dipuji, anak itu semakin senang. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Ini juga dengan anak. Mudah-mudahan kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dari hati ke hati. Jadi bersabar lagi menghadapi anak-anak kita, terutama yang kelas rendah. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi contoh. Jadi kita yang terlebih dahulu memberikan contoh. Bagian yang kedua. Yang kedua ini di modul 1.4 Pak, kami membahas tentang motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku kita ini Bapak Ibu didasarkan oleh 3 motivasi, oleh 3 semangat. Kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh saya kadang sering terlambat. Saya menyadari sering terlambat ke sekolah. Nah, pernah saya mencoba bagaimana caranya supaya saya tidak terlambat, karena saya merasa tidak nyaman kalau terlambat, tidak nyaman malu dengan Pak sekolah, malu dengan guru lain. Itulah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi saya melakukan datang pagi karena saya menghindari ketidaknyamanan, malu. Yang kedua, adapun motivasi yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kita mau mendapat pujian dari Pak sekolah, terus jangan pagi-pagi supaya dipuji, gitu kan? Itu yang motivasi yang kedua. Motivasi yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang motivasi yang ketiga ini yang paling harus kita terapkan. Jadi memang kita melakukan sesuatu itu berdasarkan memang dari diri kita. Kita menghargai diri kita. Yang nomor 3 ini yang harus kita terapkan. Bukan karena menghindari hukuman, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi memang kita menghargai diri kita sendiri. Lanjut ke tujuan. Apa sih tujuan dari disiplin positif? Jadi untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jika murid kita sudah memiliki motivasi yang ini, motivasi yang memang mereka telah memiliki motivasi secara intrinsik, maksudnya dari dalam, ya dari dalam diri, memang kemauan dari dalam diri, bukan dorongan yang lain-lain, bukan karena hadiah, bukan hukuman. Nah, dampaknya ini akan jangka panjang dan
ia tidak akan terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah, karena memang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Ataupun contoh sekolah saja tidak, kalau dari orang lain biasanya tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau kita sekolah memang dari keinginan diri kita sendiri, apapun yang terjadi, hujan badai petir apapun yang menghalangi tidak akan menjadi masalah. Tapi memang kita niat dalam diri kita. Pokoknya kalau sekolah, aku harus menjadi orang sukses, aku harus mencapai cita-cita. Apapun yang terjadi akan terjadi. Ini Bu, motivasi yang ketiga ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Tetapi yang jadi masalah tidak semudah kembalikan telapak tangan. Karena apa? Ya, itu motivasi ini di dalam diri orang itu. Sekuat apapun kita memaksa, kalau dia tidak mau, dia tidak mau. Saya kelas 6 Pak, satu orang sampai sekarang tidak mau menanyakan ke SMP. Padahal saya Bu mati-matian sudah habis cara, habis akal bagaimana caranya dia mau sekolah, sudah seluruh kemampuan dia memang tidak mau. Jadi memang untuk memotivasi secara intrinsik memang sulit. Tapi kalau motivasi ini sudah ada di dalam diri kita, ada lagi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita jelajahi perbedaan ketiganya. Pertama hukuman, konsekuensi, ada lagi restitusi. Hukuman, kita sering mendengar Pak, si anu dihukum, kan? Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Biasanya sifatnya negatif dan bertujuan untuk menghukum. Contoh, ada penalti, ada teguran, ataupun penurunan nilai. Itu contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi, tadi kalau hukuman Bu negatif, sifat hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi itu dia mendekati di sisi positif, lebih halus dari hukuman. Konsekuensi akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi kalau konsekuensi ini fokusnya pada pembelajaran daripada hukuman. Tujuannya membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi lebih sifatnya lebih ke arah pembelajaran untuk konsekuensi. Yang terakhir yaitu restitusi. Itu proses menentukan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di restitusi itu melakukan perbaikan. Jadi bukan hukuman, dia diarahkan, dinasehati, diarahkan ke arah yang lebih baik. Itu video contoh
Konsekuensi terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh kamu memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan tumbuh. Konsekuensi yang efektif adalah konsekuensi yang membawa siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, seringkali dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan dari siswa. Namun, guru bersifat melakukan dan mendengarkan siswa. Guru tidak membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan tidak membawa mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, hukuman harus dihindari dalam pendidikan dan digantikan dengan konsekuensi yang efektif. Dengan menerapkan disiplin positif, kesabaran, ketekunan, dan konsistensi dalam hal pendidik sangat diperlukan. Pendidik harus bersedia menghabiskan waktu untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan mengajarkan mereka tentang konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, menerapkan disiplin positif juga membutuhkan perubahan dalam budaya sekolah. Sekolah harus membangun lingkungan yang mendukung pengembangan sosial dan emosional siswa dan mendorong para siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif. Budaya sekolah yang positif juga membantu siswa untuk merasa aman dan nyaman dalam belajar dan memperbaiki hubungan antara siswa, guru, dan staf sekolah. Jadi, kesimpulannya, disiplin positif dengan penggunaan konsekuensi dan restitusi sebagai alat untuk membantu siswa belajar dan tumbuh dari kesalahan mereka dan membangun kepercayaan diri dan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Konsekuensi dalam pendidikan. Mengapa penting pendidikan dan konsekuensi? Pada video ini, saya tidak bermaksud menjawab pertanyaan yang diajukan pada kolom komentar, tetapi karena sebelumnya sudah direncanakan untuk membahas tentang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi itu kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Konsekuensi adalah akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan atau keputusan yang kita buat. Konsekuensi bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada perbuatan atau keputusan tersebut. Jika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka konsekuensinya bisa bersifat positif seperti mendapat ujian, penghargaan, atau imbalan yang banyak. Sebaliknya, jika kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, maka konsekuensinya bisa bersifat negatif seperti mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Menurut Gary Wilson, konsekuensi merujuk pada situasi di mana ada kesepakatan dan tanggung jawab yang dapat diprediksi oleh murid dan guru. Dalam hal ini, jika seorang murid melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berpartisipasi dalam membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Dengan adanya kesepakatan ini, konsekuensi menjadi berbeda dengan hukuman. Guru dan murid dapat memprediksi dan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan jika terjadi kesalahan. Nah, berbeda dengan hukuman, dia dapat menentukan sanksinya dari sanksi yang tidak memiliki korelasi logis dengan kesalahan. Ada hubungan antara bentuk sanksi dan kesalahan terhadap konsekuensi, sementara pada hukuman tidak ada korelasi logis. Konsekuensi lebih logis daripada hukuman untuk dosen karena didasarkan pada peraturan yang disepakati. Sebagai guru, kita bertugas untuk memonitor dan memantau perilaku murid dan mengajarkan mereka tentang kesepakatan di awal. Solusi untuk kesalahan dapat ditemukan dan murid sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku yang berbeda dengan pola hukuman di mana guru bertindak sebagai pembunuh dan membuat pasang bersalah. Menurut contoh kasus 1, saat Pak Andri sedang menjelaskan materi pelajaran, salah seorang murid bernama Ucap tidak sengaja menjatuhkan minuman yang oleh tas dihiasi dan sehingga tas tersebut basah. Hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Ucap dan Bunda. Pak Andri melihat keributan tersebut dan memerintahkan Ucap untuk meminta maaf kepada Bunda. Pada contoh kasus ini tidak termasuk dalam bentuk konsekuensi. Menurut Pak Andri, meminta maaf mungkin dianggap sebagai bentuk konsekuensi. Namun, apakah itu cukup untuk memastikan bahwa Ucap memahami kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi? Meminta maaf hanya bisa menjadi sebatas ucapan saja tanpa memperbaiki masalah yang terjadi. Tidak ada hubungan logis antara mengungkapkan aib dengan hanya meminta maaf.
Sebagai guru mengingatkan siswa punya konsekuensi dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Konsekuensinya adalah siswa harus belajar sendiri di perpustakaan. Akhirnya, guru memberi instruksi agar siswa tersebut langsung pergi ke perpustakaan. Apakah situasi ini sudah termasuk dalam kategori konsekuensi yang tepat? Sepertinya Ucap dan Pak Andi sudah mengetahui peraturannya. Jika Ucap tidak membawa masker, dia sudah tahu bahwa konsekuensinya adalah belajar sendiri di perpustakaan. Dan dia menyebutkan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang jelas antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada contoh kasus kedua ini, sudah terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi yang tepat. Ucap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pak Andi berada dalam posisi sebagai pengatur kesalahan ini. Jadi tentang hukuman dan konsekuensi. Coba saya tes supaya kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Saya ada banyak salah satunya tindakan guru, nanti Bapak Ibu sebutkan itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari. Ya, hukuman. Coba. Jadi pas anak terlambat, itu hukuman karena sifatnya negatif lambat. Ada lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak itu menulis, Bu. Kemudian kata gurunya hapus, bersihkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi yang diperintahkan oleh guru tadi? Konsekuensi, sebab itu bisa juga ke arah yang positif, ya. Jadi dia anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia berlangsung. Lagi Pak, lanjut biar kita lebih paham. Berjemur di lapangan pada pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Jadi anak itu mau ngobrol, kata gurunya, berjemur. Hukuman karena sifatnya itu tidak mendidik. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh guru yang membersihkan. Oke, itu dulu masukkan konsekuensi karena intinya konsekuensi itu sifatnya mendidik, positif, mendidik. Nah, terus tidak memain kekerasan. Tidak terlalu berlebihan, kan? Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain boleh guru piket karena telah melukai temannya, jadi tidak diajak olahraga gara-gara tadi berkelahi dengan nyamuk, kawannya cedera, disuruh tidak ikut, itu hukuman konsekuensi. Ya, yang begitu kan konsekuensi, Pak, karena dia itu sifatnya mendidik tadi kan, Pak, dia harus bertanggung jawab. Dan juga konsekuensi ini dia hukumannya tidak main fisik, tidak terlalu maksa. Paling duduk di pojokan, paling membersihkan rambut. Kalau hukuman tadi lari 12 kali, berjemur jam 12 siang-siang disuruh berjemur, mati anak uang. Terlalu berlebihan, jadi hukum itu memang sifatnya negatif. Lagi, nah, terlambat hadir di pembelajaran selama 15 menit, kemudian diminta untuk tinggal 15 saat. Ini dia terlambat 15 menit. Nah, kemudian disuruh ibu gurunya keluar lebih lambat 15 menit, gitu. Nah, konsekuensi karena tadi terlambat 15 menit, akhirnya
dia tinggal di kelas, saya sudah selesai. Itu konsekuensi. Satu lagi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oke, gitu. Jadi kita, kalau saya perhatikan dulu, kira-kira pengalaman kita Pak, di sekolah kita lebih sering menggunakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Lupa bawa topi, ayo lari, karena aku tuh namanya ngongkok banget yang yang perangkat-perangkat itu kan terlalu kasar, jadi tidak ada sifat mendidik. Jadi kalau bisa coba atau kita perlahan dan konsekuensi. Ada satu lagi yang lebih bagus, itu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kemarin aku sudah menerapkan mahasiswa tentang restitusi. Ketika restitusi tapi setidaknya kita jangan menghukum Pak. Rubahlah sedikit demi sedikit. Kita berikan konsekuensi. Sebelum kita memberikan konsekuensi, kita pun aturan di kelas. Kalau kamu libur, awas ingat, kita ada aturan. Kalau kamu libur, keluar. Nah itu Pak, jangan yang kasar-kasar itu jangan Pak. Kita kan, nah itu. Jadi sebelum kita belajar, kita buat aturan. Siapa yang ribut, yang tidak mau belajar, silakan keluar. Konsekuensinya. Jadi kalau anak-anak yang ribut, ribut. Kita sudah ada perjanjian ya sebelum. Nah, kenapa? Sering begitu. Coba deh, ibu. Tidak ada masalah. Yang tidak ada belajar silakan di kelas. Yang tidak mau belajar jangan mengalihkan keluar. Atau silakan pulang kalau tidak mau belajar. Setelah di luar, tapi masih tidak langsung. Nah itu, memang susah yang berbiasa. Oke. Kamu kendaraan bu? Nah ini Pak, yang paling saya senang kemarin diskusi Pak, diskusi di ruang kolaborasi itu, bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kita kan ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, baik anak-anak, tua, dewasa, baik itu muda, baik itu kecil, baik itu anak-anak, baik itu orang tua. Jadi kita ada kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Ini juga yang kami pelajari kemarin itu. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Pasti tentang kebutuhan pokok. Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tidak perlu dijelaskan lagi yang mana kebutuhan untuk bertahan hidup, kita semua sudah tahu. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Pak Marwan, ini diterima. Jadi ini kebutuhan yang diterima, Pak Marwan perlu diingat, dicatat. Berpendapat, kita harus bebas berekspresi, harus bebas bergerak. Yang kebutuhan pertama saya pribadi belum tercapai. Masih banyak lagi yang harus kita perjuangkan. Yang kebutuhan kedua kasih sayang dan rasa diterima masih kurang-kurang. Sama-sama. Yang ketiga yaitu kebebasan juga bukan saya merasa kurang bebas, terutama di sekolah karena kita berpendapat kadang salah, bingung. Jadi untuk kebutuhan ketiga saya pribadi masih banyak yang belum tercapai. Yang keempat apalagi kesenangan. Yang di atas itu memberi kesenangan itu masih sangat jauh karena sekarang banyak pekerjaan, banyak praktik. Jadi kesenangan dulu. Kemudian yang kelima apalagi penguasaan, kegiatan jabatan, menembak kita berkuasa. Itu kebutuhan yang terakhir kita lakukan kita sebagai manusia. Itu bonus kan? Yang pertama itu yang mana? Yang pertama itu kasih sayang
sayang dan kasih sayang. Tidak sayang ini kalau kebutuhan betul Pak, yang standar kebutuhan dulu, kalau kebutuhan dicukupi Pak otomatis sayang. Yakin apa? Untuk yang Bapak ngomong, kalau kebutuhan untuk hidup itu terpenuhi, rasa kasih sayang itu akan timbul dengan sendirinya. Pak, kemaluan mau ini kebutuhan itu di atas. Cari yang wujud sekali dan terpenuhi, yang ke bawah kiri. Kebutuhan sudah terpenuhi, kasih sayang pun sayang baik tapi kebutuhannya dipenuhi. ya, tidak masalah. Berinjana tapi tidak tinjak makan, tidak tinjak puasa. Artinya lain, tapi kok kalau seandainya kebutuhan tidak sayang aja kok, memang kan kebutuhan tidak sayang. Lagi kebutuhan nomor 2, tapi dia kan kebutuhannya disebut itu Pak, dinyukuin ini itu kan, Pak saya tidak. Awalnya kita tidak ada. Kan saya dan rasa pasti diterima Pak. Kalau kebutuhan sudah dipenuhi pasti diterima, mau tidak mau pasti diterima. Saya jadi banyak, saya jadi walaupun jatah ya kan. Awal dari 5 poin. Intinya memang dasar munafik Pak, kami sebagai ulama munafik. Itu memang kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, posisi kontrol. Sehari itu menghukum, dikit-dikit hukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, siapa yang pakai? Contoh membuat rasa bersalah ini. Nah, misalnya, ayolah jangan jangan buat ibu kecewa. Nah, kan ada belajar jangan buat ibu sedih, jangan buat ibu kecewa. Itu contoh membuat rasa bersalah dengan anak. Itu boleh dipakai Bu, boleh dipakai. Mana ibu aku percaya ibu biasa membuat rasa bersalah. Ayo anak, kasihan ada dengan ini, bukan capek-capek, ngajar kamu, bukan capek, masih kamu ribut. Jadi anak merasa bersalah, bukan salahku dengan diri itu kan membuat rasa dengan itu contoh yang kedua untuk memasukkan anak itu bisa juga. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Contoh yang teman. Makanya mungkin pendekatan kita lebih dekat dengan anak, kita memposisikan anak sebagai teman, ada pendekatan mungkin lebih dekat dengan anak. Yang keempat itu posisi pemantau, melihat kelakuan anak. Yang kelima itu manajer ini yang paling bagus diarahkan, dibimbing, dididik, manajer, posisi manajer. Ya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pakai, tapi yang paling bagus yang nomor 5 manajer. Yang nomor 1 kelompok pun bisa dilewatkan siang, jangan membuat anak takutan nih. Keyakinan keras, keyakinan keras merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan. Telah disepakati. Ini
buatnya anak yang buat. Jadi misalnya contoh, mudah-mudahan dia makan. Yuk kita buat dia akan kelas, mulai masukkan ada baru. Yang pertama apa? Ini Bu, kalau seandainya Ibu lagi ngomong, kami diam. Oke, satu. Siswa yang ngomong. Jadi kalau dia menganggap, dia tidak bisa kita masuk kamu itu lah kan yang buat apa? Tapi kamu ini kayaknya menambah. Jadi kita pernah. Jadi pas kalau ajar baru lagi boleh kita terapkan di kelas. Buat. Biar anaknya yang ngomongnya sebanyak mungkin. Jadi pas dia melanggar, kamu betul lah buat dia tadi. Pertama, yuk coba yang pertama apa? Kelihatan kelas. Ini Bu, datang jangan terlambat. Yuk, tulis. Tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, yang kedua apa lagi yuk? Anak-anak, cara memakai kelas. Ini Bu, jangan membawa HP. Tulis lagi. Terserah. Apa lagi? Ini Bu, jangan buang sampah sembarangan. Ditulis lagi. Mudah-mudahan Pak, aku juga yang pertama dia lagi siswa baru kan lebih lemah kita mulai masuk oke yang mana yang bagus tidak ikut di kelas tulis, tidak makan di kelas tulis, tidak misalnya tidak berbicara waktu ibu lagi bicara tulis, kalau ibu belajar kalian memperhatikan tulis oke ditulis sekali-kali sebelum siswa itu suruh dia buat keyakinan kelas yang menurut dia. Jangan waktu belajar jangan berpikir. Waktu belajar mata-mata di tulis. Tulis beda kalau kalau berbayar punya. Apa aja tak dia waktu siswa. Jadi maksudnya di kelas. Nah dari keyakinan kelas itu untuk dia lagi. Itu deh. Ada yang peraturan dari kelas. Kalau dia melanggar, konsekuensi. Tidak kok tadi konsekuensinya. Pertama yang keyakinan kelas, konsekuensinya. Mudah-mudahan anak kita masih terdiri. Tapi keyakinan kelas ini harus dari diri mereka masing-masing. Jangan tunggu yang buat. Taklah dia yang buat. Dia yang buat. Tapi kalau kau punya buat, tadi ibu yang buat yang kami. Ini dia lagi. Sekarang buat kita kan. Ini ibu yang buatnya. Tapi dia buat ikut anak-anak pelajaran. Berarti bukan lagi. Suruh lagi ada, taruh lagi ada, buat sudah terserah dia. Nah yang ini Pak, mudah-mudahan saya sangat menekankan terutama aku dari ibu, aku lanian kalau ngajarin berbagai foto dengan siswa, nak dicetaknya, ditempel, bukan ya. Jadi dia salah, jadi keras. Beda dengan peraturan kelas, kalau peraturan kadang sekolah yang buat, peraturan sekolah yang buat. Sekarang keyakinan kelas, warga yang bersangkutan yang buat, dia dari yang buat. Dia dari buatnya, dia dari bertanggung jawabnya, dia dari dengan konsekuensinya. Itu keyakinan kelas. Dia dari peraturan sekolah, peraturan pemerintah yang buat gitu. Pernah ada misalnya keyakinan pemerintah, pernah kan ada kan Pak? Keyakinan sekolah pernah. Pasti ada peraturan pemerintah, peraturan sekolah, peraturan bapak bupati kan ini yang buat. Kita harus disuruh ditaati. Kalau tidak ada, kalau yang di kelas, yang dibuat oleh anak-anak, konsekuensinya tidak bisa galak-galak kamu buat itu. Segitiga diskusi. Nah, yang segitiga diskusi tadi. Jadi keyakinan kelas tadi itu, Kak masuk ke segitiga diskusi. Waktu anak melakukan pelanggaran, jangan dihukum, tapi dikasih konsekuensi. Yang ini konsekuensi dari keyakinan kelas tadi, jadi tidak ada malu omongan tadi. Anak tadi bala mereka panggil, bukan buat keyakinan. Lalu seandainya tidak boleh bertengkar di kelas. Tapi dilanggar ada, tapi memang dilanggar. Nah, pada masuk segitiga diskusi pada kembali ngomong dia tadi kan.
kegiatan restitusi. Tapi sebelum kita melakukan restitusi harus buat keyakinan dulu dengan anak. Buat keyakinan anak. Jadi sewaktu-waktu dia melakukan pelanggaran, katanya, nanti murni kita tahu kan kita punya keyakinan di kelas. Dia loh, apa keyakinan yang murni langgar? Dengan teman, tidak menghargai teman, kan tidak menghormati teman. Jadi bagaimana untuk selanjutnya? Saya minta maaf Bu, saya akan memperbaiki diri lagi biar dia bisa lagi. Jadi tidak harus menghukum. Jadi kita lakukan restitusi dengan syarat pertama tadi kita buat dulu keyakinan kelas. Gitu. Itu Bu, diskusi dari hati-hati kita arahkan, kita bimbing supaya ke arah yang lebih baik lagi dan tidak diulangi lagi. Itu ini materi yang terakhir, materi kami terakhir itu tentang segitiga restitusi. Jadi inilah Bu hasil dari pendidikan kami selama 2 bulan yang kami pelajari, dan insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa diterapkan. Tapi untuk menerapkan ini tidak dengan saya sendiri Bu. Saya menyadari bahwa kalau saya sendiri yang bergerak, sekolah ini tidak akan maju. Begitupun kalau kepala sekolah sendiri yang bergerak, sekolah tidak akan maju. Jadi semua unsur yang pertama kali dari kepala sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak mau menggerakkan, kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, sama saja bohong. Saya menggerakkan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menggerakkan kita semua. Mudah-mudahan kita akan tercapai pendidikan yang berpusat pada siswa yang tidak hukuman, tapi kita lebih ke restitusi, yaitu membimbing dan mendidik anak kita ke arah yang lebih baik tanpa harus melukai hati anak-anak kita. Gitu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih bijaksana lagi. Sekian Pak, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6 ya. Tapi sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ibu mau tanya, siapa yang tahu yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu apa? Coba angkat tangan yang mau jawab. Keyakinan kelas itu apa? Oke, Murni. Saya Bu, keyakinan adalah kepercayaan. Oke, ya betul ya. Jadi keyakinan juga bisa disebut sebagai kepercayaan. Kalau kalian yakin berarti kalian sudah percaya. Tapi kalau kalian tidak yakin berarti kalian tidak percaya. Oke. Terus ada lagi? Ada pendapat lain? Oke, awalnya. Ya, bisa juga keyakinan kelas itu sebagai tanggung jawab. Kalau kita sudah meyakini, kita harus punya tanggung jawab sebagai peserta didik untuk di kelas. Kita lanjut. Jadi yang benar ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa disebut dengan kepercayaan, bisa juga disebut dengan tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu atau disingkat ikhlas, implementasi keyakinan kelas. Itu merupakan suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Jadi
disiplin atau kebiasaan yang positif, yang baik. Positif itu yang baik artinya. Yang didasari oleh motivasi di dalam diri. Nah, maksud di sini, maksud motivasi di dalam diri itu motivasi yang timbul di dalam diri tanpa adanya suatu tanpa ada paksaan. Tuh. Oke. Jadi motivasi di dalam diri itu motivasi atau semangat yang timbul dari dalam diri, bukan dari orang lain, bukan dari dorongan orang lain, bukan karena paksaan. Contoh, kalian ke sekolah terpaksa atau tidak? Kalau kalian ke sekolah dipaksa, itu berarti bukan dari diri. Tapi kalau kalian ke sekolah karena kesadaran diri, saya mau ke sekolah, saya mau belajar, saya mau bertemu teman-teman, saya mau menjadi anak yang pintar, yang hebat, itu berarti dari diri. Bukan contoh, saya mau ke sekolah karena supaya dapat uang jajan, bukan karena itu, bukan karena ada faktor yang lain. Paham kan maksud dari motivasi diri? Dari dalam diri. Oke, kita mulai membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita supaya kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Ada contoh, ada beberapa contoh keyakinan kelas yang akan kalian buat. Tujuan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kalau seandainya keyakinan kelas sudah kita buat, kita berharap kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan. Itu tujuan dari dibuatnya keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang akan kita buat di kelasnya ada 3 contoh. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai, saling menghormati dan menghargai, itu contohnya. Yang kedua itu sikap jujur dan bertanggung jawab. Contoh yang lain yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi kita buat yang positif. Untuk keyakinan kelas, hindari penggunaan kata jangan. Jangan itu kalimat yang kurang tepat untuk digunakan atau kalimat negatif. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, hindari atau jangan dipakai kata jangan. Contoh, jangan tidur di kelas, atau jangan membuang sampah sembarangan. Jangan gunakan kalimat itu. Untuk keyakinan kelas harus gunakan kalimat yang positif. Contoh, jangan membuang sampah yang sembarang tempat. Kita ganti jagalah kebersihan. Nah, jadi kalimatnya lebih positif. Jangan berbicara di saat ibu sedang menjelaskan. Itu kurang tepat. Tapi diganti jagalah sopan santun. Nah, itu ya. Itu maksud dari kalimat positif. Yang jangan-jangan itu jangan dipakai. Contoh lagi, jangan berkata tidak baik. Kita ganti kalimatnya menjadi sopan santun di kelas. Untuk keyakinan kelas, hindari kata-kata jangan digunakan jangan. Paham kan? Paham. Ibu mulai untuk membuat keyakinan kelas, ibu bagikan kertas. Nanti kalian tulis, oke? Kalian tulis di kertas. Kemudian setelah itu kalian terapkan, nanti akan kita baca. Paham kan? Paling sabar adalah kameramen. Oke. Kamera kan ada juga ya? Dari kamera ada apa? Yang paling pal. Agak-agak cacaan.
wali kelasnya akan kita kumpulkan kalau selesai. Ibu tunggu sekitar 1 menit atau 60 detik. Yang selesai silakan datang di daftar, silakan dari Angel. Silakan yang selesai datang. Lanjut, yang lain lanjut. Yuk, siapa lagi? Lanjut, lanjut. Mau banyak tumbas bu. Sapi, kita tahu kok ada dia. Kita tahu kalau rapi-rapi. Tahu apa ini? Selesai. Alu. Apa kau beli? Itu kamu sudah dituliskan. Yang kira-kira tepat, yang mana tidak tepat. Yang tepat akan kita pakai, yang tidak tepat kita singkirkan. Buang sampah ke buang sampah, betul kan? Hormati guru, betul. Jangan diikuti kelas. Singkirnya, karena kata jangan itu tidak baik untuk anak-anak teman. Jadi kata jangan saya di rumah, betul dipakai. Kita ini sebelum keluar kelas. Jangan jujur dalam ujian, oke? Oke, bermain di halaman sekolah, betul. Membuang sampah pada tempatnya, oke. Sering makan dan minum di luar kelas, oke. Belajar dengan aktif dan tertib. Dengarkan penjelasan guru, lakukan buku setelah belajar, betul. Masa kanan tidak bicara, oke. Datang ke waktu, hormati guru dan teman, oke. Selesai. Jadi inilah keyakinan kelas yang akan kita bahas. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi kalian sudah bisa membuat keyakinan belum? Mudah-mudahan nanti di SMP nanti kalian akan, kalau kalian disuruh, kalian sudah bisa. Untuk tahap terakhir kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan kelas.
TikTok joget-joget. Tak ano ya? Tulis. Ano yung pang? Yes, ada kan dengan kamera. Nah, tapi yes. Tahu dapat dengan kucing. Jadi untuk acara kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Silakan kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira, saya dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga dari kelas 6. Bersemangat. 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 Seru sekali. Seru sekali. Tenang dan bersemangat. Tenang dan bersemangat. Tenang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita disiplin. Saling menghargai teman.